Hari ini, kita akan mempelajari mengenai penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, karena letaknya yang sangat strategis, yaitu berada di persilangan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Banyak potensi laut yang mampu memberikan kontribusi bagi ekonomi kelautan dan juga ekonomi maritim di Indonesia. Apa yang dimaksud ekonomi kelautan? Ekonomi kelautan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan laut, serta di darat menggunakan sumber daya alam dan jasa lingkungan untuk menghasilkan barang dan jasa. Salah satu contohnya adalah budidaya ikan, tambak garam, tambak udang, dan pasar kapal apung. Ekonomi maritim adalah kegiatan ekonomi mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, beserta industri dan jasa terkait. Kondisi ekonomi maritim Indonesia dapat dilihat dari beberapa sektor. Yang pertama, sektor pelayaran. Meskipun Indonesia negara kepulauan terbesar, industri pelayaran Indonesia belum begitu baik. Dilihat dari daya saing dan muatan armada kapal masih sangat rendah. Yang kedua, ada sektor perikanan. Kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional masih sangat rendah. Pertambahan kawasan budidaya masih sangatlah kurang. Yang terakhir, sektor pariwisata bahari. Indonesia mempunyai banyak wisata bahari yang indah, seperti di Bunaken, Raja Ampat, Labuan Bajo, Wakatobi. Namun, perkembangan wisata bahari belum bisa dibilang baik. Selanjutnya ada ekonomi agrikultur. Ekonomi agrikultur merupakan upaya peningkatan perekonomian dengan memperdayakan sektor pertanian. Indonesia termasuk dalam wilayah tropis, sehingga memiliki potensi agrikultur yang baik. Sektor ini memiliki peran penting untuk menyumbang hampir setengah dari perekonomian negara. Selain itu, agrikultur dapat berperan sebagai penghasil devisa melalui ekspor. Agrikultur juga berperan sebagai penyedia pangan bagi masyarakat dan dapat menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. Namun, terdapat beberapa hambatan dalam pengembangan agrikultur di Indonesia. Di antaranya adalah skala usaha pertanian yang relatif kecil dan modal yang terbatas, sehingga menyebabkan juga penggunaan alat atau teknologi yang masih sangat sederhana sehingga hasil pertanian tidak terlalu maksimal. Yang kedua, dipengaruhi oleh musim. Pertanian akan tumbuh subur ketika musim hujan, dan ketika musim kemarau tiba, tidak sedikit petani yang mengalami gagal panen. Dan yang terakhir adalah banyaknya alih fungsi lahan menjadi lahan non-pertanian, seperti dijadikan gedung, pabrik, perusahaan, atau juga rumah untuk tempat tinggal. Terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan agrikultur di Indonesia. Di antaranya adalah yang pertama ada eco-farming. Jadi, strategi ini adalah peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap wilayah Indonesia. Strategi yang kedua adalah
distribusi pupuk secara merata. Dan yang terakhir adalah perbaikan irigasi. Pemerintah mengusahakan keterjaminan ketersediaan air untuk pertanian dengan cara perbaikan atau pengadaan irigasi yang baik. Nah, itu tadi penjelasan materi mengenai ekonomi maritim dan ekonomi agrikultur. Sekarang jawab pertanyaan di bawah ini ya. Menurutmu, mengapa potensi kelautan dan maritim di Indonesia masih kurang dikembangkan dengan baik? Yang kedua, apakah strategi yang dapat Indonesia lakukan agar pertanian di Indonesia dapat berkembang? Dan yang ketiga, menurut kalian, mengapa wisata bahari di Indonesia masih kurang diminati? Dan bahkan masyarakat Indonesia sendiri lebih memilih untuk berlibur ke luar negeri? Tulis jawaban kalian di kolom komentar Google Classroom ya. Terima kasih.